Selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan Pak Ari di sini. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan awal untuk mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Sekali lagi selamat ya, karena kalian semua sudah naik ke tingkat kelas 12 dan tidak terasa tinggal 1 tahun lagi kalian akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi maupun ke dunia kerja untuk yang ingin bekerja. Nah, untuk materi di awal semester ini, untuk kali ini, Pak Ari untuk hari ini hanya akan memberikan pemanasan dulu saja atau stimulus dulu ya untuk apanya. Jadi untuk secara umum materi di semester 1 ini nanti tidak jauh berbeda sebenarnya dengan kelas 10 atau 11 sebelumnya, hanya saja memang pendalaman materinya yang agak berbeda. Nah, untuk di kelas 11 ini yaitu materi satu semesternya itu hampir sama dengan yang kemarin. Itu nanti yang pertama ada wirausaha produk kerajinan, hanya saja nanti produk kerajinannya fokus ya, jadi lebih fokus produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, dan yang kedua nanti ada usaha bidang jasa dan profesionalisme, yaitu nanti akan membahas jasa-jasa dari berbagai profesi yang ada ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama di dalam materi itu. Dan yang ketiga nanti ada bidang peternakan ya, khususnya peternakan unggas. Nah, tentu saja itu nanti kita hanya akan belajar saja dan mungkin tidak akan mempraktekannya. Tapi kalau ada yang mempraktekannya silahkan, itu nggak apa-apa juga. Nah, terus yang keempat nantinya akan ada pengolahan makanan daerah ya, yang itu lebih spesifiknya itu nanti ada yang berbahan nabati dan makanan dari hewani. Nah, oke, untuk yang pertama untuk kerajinan, seperti sebelumnya juga seperti yang kita tahu, produk kerajinan ini sudah sangat masif ya. Dan kerajinan pada umumnya atau lagi di daerah Jogja ya, itu masih banyak sekali yang masih menggunakan sistem tradisional ya, masih mengandalkan kreativitas atau daya manusia sebagai motor utamanya. Yang berbeda dengan kerajinan-kerajinan yang dibuat dengan sistem manufacturing atau pabrikan. Nah, tapi nilai lebihnya apa? Ada. Jadi memang prinsip pasar itu kan ketersediaan barang ya, itu berbanding lurus dengan harga jual. Ya, kalau barangnya yang tersedia di pasar itu banyak, otomatis harga jualnya murah. Dan sebaliknya, ketika barang yang diperdagangkan di pasar itu sedikit ya, atau susah dicari, otomatis harganya akan menjadi mahal. Nah, hubungannya dengan sistem tradisional dan manufacturing apa? Jelas beda. Kalau sistem tradisional ya, pengerjaan jelas lama karena kita menggunakan alat-alat sederhana ya kan, alat-alat manual ya, kalau kita bisa istilahkan alat-alat manual. Sedangkan manufacturing menggunakan mesin-mesin yang lebih modern ya. Pengerjaan produk-produk ya, entah itu kerajinan maupun produk-produk industri yang lainnya, ketika itu menggunakan alat-alat yang tradisional ya atau manual, belum canggih, itu jelas mempunyai keterbatasan ya dari target produksinya ya. Itu akan memakan waktu yang lebih lama daripada menggunakan mesin-mesin yang modern. Nah, kalau untuk industri manufacturing ya, itu jelas mereka targetnya sudah banyak karena mesin atau alat produksi yang mereka punya itu mumpuni untuk membuat atau memproduksi barang ya dengan target yang luar biasa tinggi ya kan. Kalau pakai mesin manual mungkin sehari cuma dapat 10. Kalau dengan sistem manufacturing atau mesin-mesin modern, mesin-mesin yang lebih canggih, itu mungkin 1 hari bisa mendapatkan 100 bahkan 1000 produk dalam sehari, itu mungkin ya, karena sistemnya sudah berbeda. Nah, tapi sekali lagi
itu bukan menjadi kelemahan juga untuk produk-produk tradisional ya, untuk kerajinan-kerajinan lokal itu justru akan menjadi nilai lebih juga karena ketersediaan barangnya yang sedikit, sehingga bisa menjual atau mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Walaupun ketika nanti dijejerkan itu nanti akan mendapat mungkin persentase keuntungan yang sama juga ya, karena hasil yang sedikit dengan menjual barang yang banyak itu juga akan mempunyai presentasi keuntungan yang sama juga pada akhirnya. Nah, untuk semua lini usaha, baik itu nanti yang berusaha kerajinan, terus yang produk atau jasa profesi, yang peternakan maupun pengolahan makanan, itu semua tidak lepas dari, kalau kalian masih ingat ya, tentunya kalian masih ingat dengan yang namanya 6M ya. Nah, itu adalah modal, yaitu adalah modal untuk membangun sebuah usaha. Masih ingat kan? Apa saja? Yang pertama, M yang pertama adalah man atau manusia. Yang kedua ada money atau uang. Yang ketiga apa? Material. Ya, material di sini kalau di produk-produk produksi itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang fisik lah, nggak cuma bahan baku, tapi sesuatu yang fisik, itu materi atau materialnya. Yang kelima ada metode atau cara kerja, yaitu cara kerja itu tidak hanya cara kerja mesinnya, tapi cara kerja keseluruhan dari proses usaha, ya kan, mulai dari manajemen manusianya pun itu menjadi metode atau cara kerja ya. Gimana kita mengorder barang bahan baku itu pun mempunyai cara kerja tersendiri ya, semuanya. Terus yang terakhir apa? Market atau pasar. Nah, market ini yang titik penting juga ya, karena ini merupakan muara ya, atau muara terakhir di mana kita berspekulasi nih ya, produk kita akan terjual atau tidak di ranah market atau pasar ini. Nah, jadi memang yang paling utama di situ manusia, walaupun dalam bidang industri yang maju sekalipun, manusia ini tetap menjadi modal yang paling penting juga ya. Manusia ini bisa diistilahkan sebagai manpower atau daya manusia atau tenaga manusia, yang sekarang mungkin bergeser ya dengan istilah mind power. Kalau dulu manpower, sekarang mind power atau daya pikir. Kenapa? Karena mungkin daya atau tenaga manusia bisa digantikan dengan sistem mesin-mesin yang lebih modern ya. Tapi daya pikir, kreativitas, inovasi itu benar-benar murni hanya bersumber dari manusia itu sendiri ya, itu tidak bisa digantikan oleh komputer sekalipun sebenarnya ya, karena daya kreativitas itu murni dari diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, itu kenapa sekarang manpower itu lebih bergeser kepada mind power itu sih. Nah, untuk hari ini Pak Ari juga akan mengirimkan buku paket, tapi dalam bentuk PDF. Jadi kalian nanti bisa membaca-baca dulu ya. Apa yang Pak Ari jelaskan barusan bisa diulangi dengan dibaca sendiri melalui buku paket yang Pak Ari berikan. Oke? Nah, mungkin itu saja ya pembukaan dari Pak Ari untuk hari ini. Dan jangan lupa buku paketnya dibaca dulu. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Oke? Oh ya, satu lagi, nanti sistem kerjanya, sistem kerja saya untuk di semester ini, saya tidak akan praktek, maksudnya tidak akan menyuruh praktek kalian satu-satu per, misalnya kerajinan harus membuat sesuatu, terus profesi dan jasa membuat sesuatu, terus nanti peternakan dan juga pengolahan makanan harus membuat sesuatu, enggak, tapi kalian nanti akan memilih. Jadi di awal semester mungkin sekitar separuh pertemuan setelah PTS ya. Setelah PTS itu nanti saya akan mengakhiri sesi pertemuan. Jadi kita akan ngebut 4 materi akan kita kebut. Insya Allah semoga setelah PTS sudah selesai semua, sehingga setelah PTS kalian akan memilih ya, kalian akan membuat sesuatu nih ya dari 4 materi yang Pak Ari berikan. Kalian tinggal memilih salah satu sehingga nanti bisa dikerjakan ya, dan di akhir semester bisa dikumpulkan. Oke, itu saja sih mungkin prakteknya, karena kondisi kita juga tidak memungkinkan juga untuk banyak mobile ya secara fisik. Makanya
Ari juga akan meminta kalian hanya akan melakukan satu praktikum saja di semester 1 ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Semoga keadaan yang tidak baik-baik saja ini segera berakhir dan menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Oke, selamat pagi, tetap semangat.